DKPP PKE 3 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 677 dan seterusnya yang diregistrasi dengan nomor registrasi 260 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu Mahendra Data tim pembela Merah Putih, Suteja Sabto Jalu tim pembela Merah Putih dan seterusnya, seluruhnya dari tim pembela Merah Putih selaku kuasa hukum dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia terhadap ketua dan seluruh anggota KPU Republik Indonesia. Membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban teradu, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Maka kemudian saya membacakan langsung pada bagian pertimbangan putusan. Menimbang, pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya yang tidak profesional dengan menerbitkan PKPU nomor 9 2014 tentang penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan PKPU nomor 19 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden wakil presiden 2014 dengan menghadirkan ketentuan baru tentang DPK dan DPKTB yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tindakan para teradu yang mengatur mengenai DPK dan DPKTB dalam peraturan KPU AKO bukanlah merupakan kewenangan KPU dan oleh sebab itu tindakan para teradu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2004 tentang pemilihan umum presiden 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menimbang dalam jawaban dan keterangan para teradu menolak seluruh aduan pengadu dan menyatakan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa telah diprediksi sebelumnya bahwa Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden wakil presiden sebagai dasar pemilihan umum presiden wakil presiden 2009 menyimpan potensi masalah terkait penggunaan hak pilih warga negara yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 2008 AKO kembali menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum presiden wakil presiden 2014 tanpa mengalami pengubahan sedikit pun yang kemudian menjadi dasar pengadu untuk menyatakan bahwa para teradu telah bertindak di luar dari kewenangannya. Mendasarkan penggunaan hak pilih hanya pada DPT dan DPTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 2008 di tengah administrasi kependudukan yang belum terkonsolidasi dengan baik dapat dipastikan akan menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Artinya, masalah DPK dan DPKTB bukanlah masalah yang berdiri sendiri dan yang seharusnya sepenuhnya harus dipertanggungan kepada penyelenggara pemilu secara keseluruhan semata. Tapi hal tersebut merupakan jawaban dari lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 102/2009 telah melahirkan terobosan hukum dalam rangka melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum di luar DPT dan DPTB dengan menunjukkan kartu identitas kependudukan pada TPS sesuai alamat RT RW pada kartu identitas pemilih. Berangkat dari pengalaman Presiden Wakil Presiden 2009, penggunaan kartu identitas kependudukan sebagai syarat penggunaan hak pilih di luar DPT dan DPTB diformulasikan dalam peraturan KPU AKO dengan daftar pemilih khusus atau DPK dan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB sebagai sarana melayani dan memfasilitasi hak konstitusional warga negara untuk memilih. Menimbang keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKP berpendapat bahwa ketentuan DPK
DPKTB dalam PKP. Iya, kita sudah saksikan tadi sejumlah